Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2022. Dan seperti biasa, saya mengingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai atau tidak cocok. Ya, yang menurut kamu sensitif, jangan diambil hati. Anggap ini sebagai fun reading ya. Dan energi atau pesan yang disampaikan lewat kartu ini juga bisa vice versa ya, bisa kebalik. Bila pesan atau energi yang kamu temukan tidak sesuai dengan kamu, artinya energi atau pesan tersebut milik seseorang yang dealing dengan kamu, bisa pasangan kamu, seseorang yang dekat sama kamu, ataupun bahkan mantan kamu. Ya, ada Seven of Cups, Nine of Wands, Eight of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Cups, Knight of Swords, dan juga Five of Wands, Five of Swords. Ya, di sini saya dapat dua ya. Untuk the bottom of the deck, kamu ada Six of Pentacles dan the top, the Moon. Sebelumnya saya minta maaf juga ya untuk teman-teman Virgo sekalian. Di minggu lalu saya tidak upload video untuk ramalan asmara dan karirnya. Ya, mohon maaf buat kamu yang udah menantikan video Lexi, dan terima kasih buat kamu yang kembali lagi menonton video-video Lexi. Semoga pesan-pesan yang disampaikan lewat bacaan kali ini resonate, bermanfaat untuk kamu sekalian ya. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih dealing dengan Scorpio, Cancer, Pisces, ada juga dengan Virgo, Capricorn, Taurus ya. Sagittarius, Aries, Leo, dan sepertinya ini adalah hubungan yang on off, yang sering berantem. Kadang berantem, kadang baikan, kadang kesel gitu ya kan. Ada yang ngambek, ya, ada yang mudah marah, mudah tersinggung, di sini semuanya gitu. Tapi saya ngelihat beberapa di antara kamu ini kejadiannya memang udah berulang-ulang, udah hal yang merupakan ini ya, konsumsi biasa gitu. Berantem itu udah bagian dari hubungan ini sepertinya gitu ya. Ada Nine of Wands. Saya ngelihat kamu di minggu ini ngerasa bingung, bimbang, harus berbuat apa, harus bagaimana ya. Kamu khawatir, ada rasa takut ya, manakala berantem yang terus menerusan ini bisa makin parah, dan ya endingnya nggak baik, yaitu berpisah atau pusing juga kalau misalnya terus berantem gitu. Kamu berpikir sepertinya kalau berantem terus nanti gimana ya kalau misalnya udah jadi, udah menikah ya. Untuk beberapa di antara kamu yang pacaran ini ya, pacaran aja udah berantem mulu terus nih, capek gitu ya, pusing. Gimana nanti kalau misalnya udah jadi, udah menikah? Bisa lebih parah lagi dari sini. Kamu berpikir seperti itu. Kamu sepertinya kecewa gitu ya. Sepertinya pengen aja pergi, pengen aja lepas dari hubungan ini. Ada Knight of Swords di sini. Knight of Swords di sini menunjukkan ada semacam action atau tindakan yang tiba-tiba kamu lakukan ya, pergi gitu ya, kamu tinggalin ini hubungan ini, kamu abaikan si dianya gitu ya, karena berantem ya, kamu kesel ya, dan kamu langsung ya tutup telepon, nggak mau ngasih kabar ya, nggak mau ngirim pesan, nggak mau balas pesan yang disampaikan oleh si dia sama kamu. Ada beberapa di antara kamu seperti itu ya. Saya ngelihat semacam ini ya, kamu membuat tindakan-tindakan ini secara impulsif, tidak berdasarkan pikiran yang matang ya. Ini terdorong oleh amarah, belum dipikirkan gitu. Takutnya nanti di kemudian hari kamu ada penyesalan. Ya, ini juga bisa untuk Knight of Swords di sini ya. Bisa juga ini seseorang, bisa ini kamu, bisa juga pasangan kamu atau seorang yang dealing sama kamu ya. Ini adalah seseorang yang mampu mengerjakan segala sesuatunya
secara bersamaan dia bekerja keras nih gitu ya. Ya, dia juga ini memiliki pemikiran yang brilian, ya juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dia orangnya berkomitmen, berpendidikan, ya. Tapi kurang bisa diajak berdiplomasi. Ini karena tegas banget dia orangnya gitu, impulsif juga ya. Jadi kalau dia udah kesel bisa aja langsung dia pergi ninggalin gitu ya. Nggak mikir-mikir dulu gitu. Nah, biasanya tipe yang seperti ini pada akhirnya akan menyesalinya di kemudian hari ya. Untuk beberapa hari ke depan, ya dia nggak menyesal, tapi untuk jangka panjangnya dia akan menyesali tindakannya yang impulsif itu telah meninggalkan kamu gitu ya, atau mengabaikan kamu di sini. Ya, saya ngelihat Knight of Wands ini juga beberapa energi yang dealing sama kamu ya. Bisa jadi ini juga kamu sendiri ya. Sepertinya ini merupakan sosok dari seseorang yang setia ya, baik, berani, antusias. Dia juga memiliki sisi karisma tersendiri ya. Ya, ada passion yang dia miliki untuk menjalani hidup gitu. Ibarat kalau kedepannya, kalau aku menikah sama si dia nih ya, rumah tangga yang aku bangun seperti ini. Nah, seperti itu dia mikirnya sama kamu gitu ya. Tapi dia ini impulsif banget ini orangnya gitu ya. Dan ada itu Pentacles, Five of Swords. Saya ngelihat kamu dengan pasangan di sini sering berantem, sering bertengkar gitu ya. Sama-sama keras, sama-sama impulsif, sama-sama stubborn gitu. Ada, walaupun berantem tapi ada di sini semacam ikatan gitu ya, ikatan batin ya. Semacam pasangan ideal ini sebenarnya kalau berlanjut ke hubungan rumah tangga ya. Ini bisa jadi terjadi karena adanya unsur-unsur ekstrinsik yang mempengaruhi. Bisa jadi karena faktor keuangan ataupun saya ngelihat lebih dari faktor-faktor dari luar ya. Hubungan yang belum pasti, belum menikah. Ada hal-hal yang belum pasti di sini. Ini yang menimbulkan seringnya terjadi konflik atau kesalahpahaman. Ya, ada semacam ketidakpuasan juga di sini saya lihat ya. Ada Six of Pentacles dan juga The Moon ya. Pengen balikan, tapi ya karena sedih banget gitu ya. Ya, pengen balikan karena sedih banget ini enggak. Tapi saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu bakalan balikan lagi nih gitu ya. Ya, kalau bukan kamu yang akan sepertinya kamu ya, lebih idealnya kamu di sini yang akan berinisiatif untuk balikan gitu. Saya ngelihat dianya lebih fokus untuk karirnya, untuk bidang tertentu gitu. Dia di sini lebih fokus terhadap plan. Dia seperti memiliki plan atau rencana lain ya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia pandangannya mengarah ke sana gitu. Sepertinya dia juga masih memiliki pandangan vision ke depan bahwasanya ya udahlah kalau memang sama si Virgo nggak efektif, ya aku nggak bisa maksain hubungan ini berjalan terus, semacam gitu ya. Dia ngerasa bahwa kamu juga terlalu keras kepala gitu. Masa tindakan masalah sepele aja pun dibesar-besarin gitu ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang sebaliknya ya, kamu yang terlalu membesar-besarkan masalah di sini. Ya, kalau bukan kamu, ya dia juga bisa ya. Soalnya ini energinya bisa vice versa. Ya, ada the Fool, nih ada Stray.
Ya, ada Knight of Pentacles, Five of Cups, Seven of Pentacles, Temperance, King of Wands, dan juga Ten of Cups. Ada tindakan-tindakan ceroboh. Ya, bisa perkataan, bisa lewat tindakan yang ceroboh, ya, yang membuat dia kecewa sama kamu. Terus itu yang mengalihkan perhatiannya, jadinya dia nggak begitu perhatian sama kamu. Dia lebih fokus terhadap pekerjaannya, terhadap dirinya sendiri, terhadap proyek yang dia sedang geluti sekarang. Ya, dia lebih fokus terhadap mengembangkan talenta, kualitas dia, kondisi atau karirnya, ya, kondisi finansialnya. Dia pengen meningkatkan taraf hidupnya, semacam gitu. Ya, ini hubungan yang udah lama dijalin nih sepertinya, ya. Udah bertahan lama gitu. Dan untuk hubungan yang cukup lama itu nggak mudah mempertahankannya gitu, ya kan. Jangan dibiarin gitu aja jalan gitu tanpa ada bumbu-bumbu keharmonisan atau surprise atau hadiah. Ya, itu otomatis bisa mengecewakan salah satu di antara kamu atau si dia, kan gitu, ya. Jadi harus ada inisiatif sebenarnya kalau ingin hubungan ini terus berjalan, ya. Kalau ingin tetap menjaga hubungan ini supaya harmonis atau awet, maka hidupkan kembali dengan energi-energi playfulness gitu, ya. Ya, respect one another, menghargai satu sama lain. Terus ada pujian, ada juga kata-kata yang menyejukkan, ya, seperti gimana ya, sometimes you need to praise your couple. Kadang-kadang kan kita perlu memuji pasangan kita supaya dia ngerasa bahwa dia ini ada nih gitu buat kamu gitu, ya kan. Nah, dan dia berharap kamu di sini memberikan sesuatu yang menyejukkan bagi dia, sesuatu yang bisa membuat hatinya damai, tenang. Sepertinya dia ini sedang fokus terhadap karir ataupun keuangan dia, ya. Bagaimana supaya dia bisa meningkatkan taraf hidupnya secara independen. Ada Knight of Swords dan juga Five of Wands, ya. Ini adalah konflik. Ini Knight of Swords seperti yang saya katakan tadi, ya, dan muncul di sini Temperance, ya. Ya, kamu di sini berkeinginan, ya, walaupun ada berantem, kamu kesel, terus ada tindakan-tindakan impulsif yang kamu lakukan, ya. Bisa jadi kamu juga kesel, kecewa di sini, ya. Tapi kamu masih pengen nih gitu hubungan ini bisa diperbaiki lagi. Kamu pengen menenangkan hati juga di minggu ini, ya. Pengen meyakinkan diri kamu bahwa ini hubungan layak atau pantaskah diteruskan, dipertahankan. Ada juga di sini seperti ego, ya, harga diri yang tinggi untuk mencoba berkomunikasi kembali atau menjalin ini hubungan atau mencari solusi ini, atau gimana caranya supaya tembus nih, ada jembatan supaya kamu dengan dia ini bisa nyatu lagi atau terhubung lagi gitu. Nah, ada ego di sini, ya. Ada kebingungan. Ini semacam Nine of Wands, ini semacam perangkap. Sebenarnya perangkap ini terbentuk karena egonya kamu gitu, sehingga stagnan, dia stay sendiri di situ, nggak bergerak kemana-mana, menunggu ada kesempatan baik, ada semacam kabar dari dia gitu, ya kan. Nah, sementara dianya di sini fokus terhadap karirnya, ya, projectnya gitu, ya. Dan ada Ten of Cups dan King of Wands, ya. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Sagittarius, Aries, and Leo, ya. Ya, sebenarnya ini hubungan yang sama-sama membahagiakan satu sama lain gitu,
ya nggak pengen lah berantem gitu ya, tapi ada sisi arogansi di sini nih, ego gitu ya. Terus ada semacam harga diri, terus pengen dihargai gitu ya, you respect me gitu ya, kamu sepertinya pengen dihargai oleh pasangan kamu gitu. Tapi pasangan kamu juga ngerasa bahwa ya kamu juga harusnya ngehargain aku juga, ngertiin aku juga lah gitu ya. Masa kamu aja yang aku harus ngertiin, kamu nggak ngertiin aku, semacam gitu. Nah ini yang membuat hubungan ini kacau balau gitu ya, sering berantem gitu. Tindakan-tindakan impulsif, ceroboh, nggak mikir panjang dulu sebelum dilakukan gitu, kebawa emosi gitu ya. Kedorong ego gitu ya. Akhirnya berantem ya. Di minggu ini saya ngelihat kesempatan, ada kemungkinan ya bisa jadi baikan ya. Kemungkinan besarnya saya ngelihat di sini si dianya sih ya yang akan mencoba untuk bersikap tenang ya. Tapi kamu saya ngelihat di sini ya, wow, pengen sih hidup bahagia sama dia gitu, tapi sikap ego yang tinggi ini nih gitu. Kamu hargai aku lah gitu ya. Saya ngelihat lebih dia sih yang akan memulai gitu ya. Tapi iya, kalau dia ada ruang nih di dalam pikirannya, ketika dia nggak sibuk, ketika dia tidak disibukkan oleh tanggung jawab, dia mungkin akan memiliki ruang di otaknya untuk memikirkan kamu gitu. Kalau orang kan nggak ada kerjaan atau lagi free gitu ya, di situ dia akan ingat bahwa dia punya masalah sama kamu gitu. Tapi kalau dia ini terlalu sibuk banget, ini bisa jadi kamu jadi lost gitu. Oke, saya akan buka spiritual guidance-nya ya untuk Virgo. Untuk Virgo ada let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives ya. Cinta itu nggak pernah ngeklaim, dia nggak nuntut gitu ya. Bisa jadi kamu di sini nuntut dia harus begini gitu, sementara situasi dia nggak memungkinkan gitu ya. Mungkin di sini juga kamu harus belajar memahami kondisi atau situasi dia ya. Jangan ngeklaim terus, nuntut ya, kamu harus begini, kamu kasih aku ini gitu ya, kamu begini dong sama aku gitu, sementara kamu nggak lihat situasi dia gitu. Mungkin ada beberapa hal di sini nih, kamu menginginkan sesuatu dari pasangan kamu tapi dia tidak bisa berikan atau belum bisa untuk sekarang ini, tapi selama dia memberikan alasan-alasan yang masuk akal, why not gitu ya, kamu memberikan space buat dia, buat memaklumi itu gitu ya. Jadi di sini permakluman penting banget antara kamu dengan pasangan. Oke, ada criticizing one another all will only lead to further unhappiness. Love and save each other as you are, and your relationship will magically transform. Iya, mengkritik satu sama lain itu nggak akan bagus ya. Pada akhirnya kan ketidakbahagiaan yang akan muncul, dan nggak ada orang yang pengen nggak bahagia kan gitu ya. Semua orang pengen bahagia ya bersama dengan pasangannya, apalagi kalau hubungan ini udah dijalanin lama, udah dijaga gitu. Kalau misalnya berakhir hanya gara-gara hal sepele, this is like useless gitu ya. Sepertinya perjalanan yang udah dijalani itu percuma aja, buang-buang waktu jadinya gitu kan, sayang. Ya, cinta itu selalu menerima kekurangan satu sama lain ya. Di dalam hubungan itu juga pasti ada berantemnya. Kalau nggak ada berantemnya ya nggak akan kenal satu sama lain, nggak akan terkuliti nih ya aslinya gimana kan gitu ya. Justru jadikanlah momen dimana kamu berantem dengan pasangan untuk menggali atau memahami karakter satu sama lain. Oke, yang ketiga ada passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it.
Ada passion nih di dalam hubungan ini, ada energi magnetik yang mengikat satu sama lain, semacam kualitas hubungan intim ya yang sangat seduktif, yang sangat menggoda, bergelora, mengikat ya antara kamu dengan pasangan ya. Ini yang wow. Pasangan yang saling senang bertempur. Ya, bukan hanya di reality tapi juga di tempat tidur. Wow, sesuatu nih ya. Ini sepertinya terkhusus buat kamu yang hubungannya udah dalam atau udah menikah. Oke, demikian untuk Virgo ya. Jangan khawatir untuk mencintai di sini, untuk memberikan cinta kamu terhadap pasangan kamu di sini. Saya ngelihat di sini dia lebih fokus ke karir ataupun finansialnya. Mungkin kamu aja di sini ya terlalu memegang harga diri, self esteem tadi itu terlalu mengekang kamu gitu ya. Oke. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Ingatlah bahwa cinta itu menerima kekurangan ya. Spiritual guidance kamu berkata di sini, cinta yang sebenarnya menerima kekurangan satu sama lain ya. Jangan terlalu banyak ngekritik nih satu sama lain. Berikan waktu, berikan ruang satu sama lain ya. Respect one another, saling menghargai satu sama lain, belajar untuk memahami satu sama lain. Oke, demikian untuk Virgo. Tetap bersemangat ya. Semoga bersemangat di minggu ini dan semoga berbahagia. Goodbye.